Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Zahroh. Saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti perkuliahan offline. Langsung saja saya akan menjelaskan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Relevansi Games dalam Mendukung Media dan Sumber Pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan mengenai sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran yang dimaksud di sini adalah suatu lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai media pembelajaran, yaitu dapat berupa manusia maupun non manusia. Seperti contoh yang akan kami jelaskan, yaitu sebuah permainan sebagai sumber pembelajaran. Yang pertama yaitu bermain. Bermain ialah sama dengan fantasi atau lamunan anak. Melalui bermain, anak dapat memproyeksikan harapan-harapan maupun konflik pribadi, mengeluarkan semua ekspresi perasaan negatif seperti pengalaman yang tidak menyenangkan atau traumatik, dan harapan-harapan yang tidak terwujud dalam realita atau dalam kehidupan si anak tersebut. Kemudian apa sih sebenarnya fungsi bermain dan permainan bagi anak usia dini dalam sumber pembelajaran? Yaitu yang pertama adalah mengembangkan kemampuan pengorganisasian dan menyelesaikan masalah. Seperti contoh misalkan bermain bola kaki, di mana anak akan menentukan bagaimana cara pembagian regu, berapa orang jumlah yang akan memainkannya, seperti itu. Tapi harus kalau bagi anak ya, ini kan sampelnya anak harus didampingi dengan guru. Kemudian yang kedua yaitu mendukung perkembangan sosial dalam hal yang pertama interaksi. Jadi dalam bermain di sekolah itu yang pertama dapat interaksional, yang dimana dimaksud di sini adalah interaksi dengan teman sebaya. Misalkan anak yang sebenarnya pendiam, misalkan kalau berdekatan guru, nah kemudian kita dapat melihat anak tuh sebagaimana menanggapi permainan tersebut. Nah kemudian soalnya kan kalau bermain dapat juga spontan, anak dapat keluar misalkan berpendapat atau tidak setuju dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua dalam mendukung sumber pembelajaran, yaitu yang kedua kerjasama, yaitu dimana interaksi saling membantu, berbagi dan pola bergilirannya. Jadi anak di sini tujuan guru dalam bermain itu melihat bagaimana anak bekerja sama, mengajarkan anak berbuat sabar, menunggu giliran yang akan dimainkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga menghemat sumber daya. Yang dimaksud di sini adalah kan kalau sekarang itu kan kebanyakan di sekolah itu menggunakan media yang sudah ada, misalkan kayak buku, kemudian permainan API yang lain. Nah dalam bermain ini dapat menghemat sumber pengeluaran sekolah, tentunya juga seperti keuangan. Dapat misalkan harusnya membeli buku, kemudian kita dapat menggunakan cara pembelajaran dan bermain. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu peduli terhadap orang lain, seperti memahami dan menerima perbedaan individu, memahami masalah multi budaya. Nah yang dimaksud di sini anak diajarkan untuk saling memahami terhadap teman sebayanya. Nah jadi intinya fungsi bermain itu adalah
untuk mengekspresikan dan mengurangi rasa takut anak seperti itu. Cukup sekian dari saya, nanti akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.